Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya kita masih bisa diberikan kesehatan dan masih bisa melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari secara normal. Yang kedua, tak lupa sholawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang sekarang ini. Yang terhormat Bapak pengampu, Bapak dosen pengampu pelajaran dasar sistem komputer, Bapak Ali Tarmuji, dan yang terhormat kepada seluruh jajaran staf yang ada di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Perkenankan, saya Rajendra Ahdan dari Fakultas Teknologi Industri, Program Studi Teknik Informatika, kelas B, dengan NIM 21000 18086. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tugas yang telah diberikan kemarin, yaitu apresiasi terhadap perkembangan atau secara alat hitung yang ada di daerah kita masing-masing. Langsung saja kita mulai. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan alat hitung yang ada di daerah saya, yaitu di Cilacap, Jawa Tengah. Itu sempoa. Apa sih itu sempoa itu? Nah, di sini kita jelaskan, yaitu adalah alat atau media perhitungan kuno yang terdiri atas manik-manik yang bisa digeser-geser. Jadi sempoa tersebut adalah sebuah media atau alat berhitung yang terdiri dari manik-manik dan berbentuk seperti persegi ya, seperti kotak seperti itu. Nah, abacus atau sempoa ini dapat dilakukan untuk melakukan operasi aritmatika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, akar kuadrat. Dalam rangka abacus tersebut terdiri atas 10 rangka, dan masing-masing rangka terdapat 10 manik-manik. Manik-manik itulah yang akan digeser-geser sebagai alat bantu hitung. Jadi di dalam abakus atau sempoa itu terdiri atas 10 rangka. Jadi ada 10 rangkanya, dan satu rangka masing-masing terdapat 10 manik-manik yang digunakan untuk menghitung sebagai perhitungan nantinya, alat bantu hitung ya. Nah, di daerah saya sendiri, yakni di daerah Cilacap itu, masyarakat masih kerap ya, masih banyak sekali menggunakan alat hitung ini, yaitu sempoa atau abacus, dalam bidang perdagangan, bidang pendidikan, dan bidang lainnya. Tapi saya sendiri, menurut pengalaman pribadi saya sendiri, saya waktu duduk di bangku sekolah dasar sekitar tahun 2010 atau 2011 ya, itu kami diajarkan untuk mengoperasikan
sempoa ini atau abakus ini adalah contoh gambarnya. Di sekolah saya sendiri dan teman-teman saya juga banyak, itu mereka disuruh untuk menghitung menggunakan abakus atau sempoa ini. Ya, ini adalah contoh gambar sempoa yang seperti ini. Dan mungkin sampai sekarang juga masih banyak ya yang menggunakan abakus atau sempoa sebagai alat hitung. Tempat les-lesan biasanya untuk mempermudah menghitungnya biar lebih cepat dan lebih efisien gitu. Dan mungkin sekarang juga masih ya lebih banyak yang menggunakan kalkulator ya, meskipun lebih banyak yang menggunakan kalkulator, tapi abakus ini masih ada eksistensinya dan masih banyaklah digunakan di masyarakat. Nah, lanjut. Nah, sejarah abakus atau sempoa ini. Nah, gimana sih sejarahnya? Yuk kita coba lihat aja. Ya, kata sempoa adalah bahasa Latin, diambil dari bahasa Yunani abax, yang artinya permukaan datar. Diduga sempoa ini diciptakan oleh bangsa Babilonia dan sudah digunakan sejak tahun 2400 sebelum Masehi. Nah, itu adalah waktu yang sangat lama sekali ya. Jadi sempoa ini tidak tiba-tiba ada, tiba-tiba eksis. Nah, jadi ada sejarahnya tersendiri, yaitu pada awal mulanya itu dari bangsa Babilonia. Nah, karena papan tersebut sering dibuat dari bahan yang memburuk dari masa ke masa, hanya sedikit yang ditemukan. Papan penghitung paling tua yang bisa diselamatkan disebut tablet Salamis Yunani pada tahun 1899 ya. Penggunaan sempoa juga menyebar dari Yunani dan Roma ke Cina, kemudian Jepang dan Rusia. Di sini masih banyak ya simpang siurnya tentang sejarah sempoa ini. Tapi yang paling kuat itu mengatakan bahwa awal mulanya memang dari bangsa Babilonia ini. Nah, tapi ada juga yang mengatakan awal mulanya ada dari Cina, ada dari Yunani lah, atau dari mana. Nah, itu kemudian. Jadi setiap negara itu berbeda ya bentuknya, bentuk sempoanya. Dan selanjutnya kita beralih ke cara kerjanya, cara kerja sempoa ini nih, atau abakus. Jadi yang pertama, tempatkan sempoa di atas permukaan, seperti meja atau meja ya, atau permukaan yang datar lah, bisa di lantai atau di mana. Pastikan untuk mengorientasikan sempoa sehingga dek yang menampilkan jumlah manik-manik yang lebih kecil, biasanya 2 per baris, berada di bagian atas sempoa. Dorong manik-manik di kedua geladak atas dan bawah menjauhi balok tengah. Manik-manik di dek atas dikenal sebagai manik-manik surga. Jadi manik-manik yang ada di dek atas ini, yang di sini nih, itu dikenal sebagai manik-manik surga. Sedangkan manik-manik yang ada di dek bawah dikenal sebagai manik-manik bumi. Ini dia manik-manik buminya. Mulai dari kanan, baris menggunakan sistem nilai tempat yang puluhan, ratusan, dan sebagainya. Lalu yang kedua, pindahkan manik-manik ke balok tengah untuk mewakili digit angka yang ingin Anda masukkan. Di setiap baris, manik-manik surga memiliki nilai 5 di baris itu. Dan setiap manik bumi memiliki nilai 1. Misalnya untuk memasukkan 75 ke dalam sempoa, itu perlu memindahkan satu manik-manik surga di kedua surga di baris pertama mewakili 1 unit,
yaitu adalah 5. Diikuti oleh 1 manik-manik surga dan manik-manik bumi di baris kedua, mewakili 1 unit 50 dan 2 unit 10. Mungkin ya seperti itu ya contohnya untuk mengoperasikannya. Ya, mungkin ya sempoa ini masih banyak sekali ya kita jumpai di zaman sekarang ini ya. Masih termasuk alat hitung yang digunakan oleh masyarakat ya, walaupun tidak banyak, tidak sebanyak kalkulator. Zaman sekarang kan sudah menggunakan yang namanya kalkulator lah, itu lebih cepat lagi untuk menghitungnya. Nah itu dia sejarah alat hitung ya, perkembangan alat hitung yang ada di daerah saya sendiri, yaitu di Cilacap. Ini berdasarkan pengalaman teman saya, yaitu Muhammad Ramadhani Nuzirwan, dan saya sendiri yang kebetulan waktu itu satu sekolah juga sama dia. Ya, jadi seperti itulah perkembangan alat hitung yang ada di daerah saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini adalah link yang saya cantumkan. Ini tentang sejarahnya dan ini pengertiannya. Ya mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.